Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdiana Utami. Saya perwakilan dari kelompok 3 Fikih, kelas 12 IPS 2, Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Al-Qawaid Hamsah. Sebelum ke penjelasan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang telah turut serta membantu saya dalam penjelasan materi pada saat ini. Yang pertama ada Bagus Pangestu, yang kedua ada Herliana Puspita Dewi, yang ketiga ada Cindy Aprilia, yang keempat ada Dwi Indah Saputri, yang kelima ada Eldiana Utami, saya sendiri, yang keenam ada Farid Kusbianto, yang ketujuh ada Ihsan Dwi Utama, yang kedelapan ada Mawar Amelia Putri, yang kesembilan ada Rina Suliawati, yang kesepuluh ada Cindy Purwanti, dan yang terakhir ada Yosahara Asrifia Gifaudin. Sebelum ke penjelasan materi, alangkah baiknya kita mempelajari peta konsepnya terlebih dahulu. Di dalam materi Al-Qawaid Hamsah ini, memuat yang pertama ada pengertian, di mana pengertian ini terdapat macam-macam kaidah, yaitu ada kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat, dan kaidah kelima. Kita awali dengan pengertian Al-Qawaid Hamsah. Al-Qawaid Hamsah ini berasal dari dua kata, Al-Qawaid dan Hamsah. Al-Qawaid itu secara bahasa artinya kaidah pokok, sedangkan Hamsah merupakan berasal dari kata bahasa Arab Hamsatun yang artinya 5. Jadi Al-Qawaid Hamsah itu merupakan 5 kaidah pokok yang telah dicanangkan atau dibuat oleh para ulama yang sifatnya cabang. Kelima kaidah tersebut sangat masyhur di kalangan mazhab Al-Syafi'i dan di kalangan mazhab-mazhab lain umumnya, meskipun urutannya tidak selalu sama. Selanjutnya, macam-macam kaidah. Kaidah yang pertama, pada dasarnya itu segala sesuatu tergantung pada niatnya, tergantung pada tujuannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, yang artinya pahala mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Selain itu terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, tergantung pada tujuannya. Misalnya kita melakukan kegiatan, jika tidak dibarengi dengan tujuan atau niatnya, maka tidak akan terarah kemana jalannya kegiatan itu. Tujuan dari kaidah pertama ini membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Di kalangan masyarakat umum, mereka memiliki persepsi bahwa antara ibadah dengan adat kebiasaan itu sama, padahal beda. Ibadah itu merupakan tata cara seorang yang beragama sebagai bukti kepatuhannya terhadap Tuhannya. Sedangkan adat kebiasaan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat umum, khususnya kelompok ya, yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya, yang kedua adalah mengurutkan tingkatan ibadah. Misalnya seperti mandi dan wudhu dapat diartikan sebagai mensucikan diri, mencari kesegaran, dan ibadah. Contoh penerapan ketika wanita sedang haid, ketika membaca bismillah, dengan diniati membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Apabila diniati untuk berzikir, maka tidak haram. Apabila diniati kedua-duanya, maka hukumnya haram. Apabila tidak diniati apa-apa, maka hukumnya haram. Di kaidah yang kedua ini, pada dasarnya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dilandaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai suatu kebenaran. Dalam kaidah kedua ini, terdapat beberapa kaidah minor dan contoh penerapannya. Yang pertama ada kaidah kontinu.
Suatu perkara yang sudah pada suatu kondisi di masa sebelumnya akan tetapi seperti kondisi semula. Misalnya, jika kondisi sebelumnya ia belum wudhu, maka ia dianggap batal. Dan sebaliknya, jika kondisi sebelumnya ia sudah pernah wudhu, maka dianggap suci. Yang kedua, kaidah nihilis. Pada dasarnya, hukum dijadikan pijakan dari kasus orang yang ragu. Misalnya seperti orang yang sedang melakukan sholat subuh. Dia ragu apakah sudah melakukan kunut atau belum. Maka dia dianggap belum kunut. Oleh karena itu, dia dianjurkan untuk sujud syahwi. Yang ketiga ada kaidah minimalis. Seseorang yang ragu dalam hal sedikit banyaknya jumlah pekerjaan yang dilakukan, maka yang diambil yang paling sedikit. Misalnya kasus rakaat yang dalam sholat telah dilakukan. Kaidah yang ketiga ini, misalnya kesulitan itu menarik pada kemudahan. Pada dasarnya, keringanan hukum karena adanya kesukaran. Dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di dalam kaidah ketiga ini, terdapat kaidah minor dan contoh penerapannya. Yang pertama ada kaidah longgar. Jika ada kesulitan dalam suatu perkara, maka perkara tersebut menjadi diperlonggar. Misalnya, najis ma'fu yang mengenai tubuh sulit dihindari. Yang kedua ada kaidah sempit. Misalnya, dalam kondisi barang, orang boleh sholat dengan cara apapun. Yang ketiga ada kaidah kebablasan. Menurut Imam Al-Ghazali, kaidah ini muncul karena dua kaidah yang saling bertentangan. Contohnya, rasa manis atau asin memang enak, tapi jika terlalu manis atau asin menjadi tidak enak. Yang selanjutnya, kaidah keempat. Di kaidah keempat ini pada dasarnya kemudaratan itu harus dihilangkan. Dilandaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Yang artinya, dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan di bumi. Di dalam kaidah keempat ini terdapat kaidah minor dan contoh penerapannya. Yang pertama ada kaidah netralitas. Keadaan darurat dapat memperboleh seseorang melakukan perkara yang dilarang. Misalnya, membuka aurat di depan dokter saat pengobatan. Misalnya lagi saat seorang ibu yang melahirkan pasti akan membuka auratnya di depan dokter. Maka hukumnya boleh. Yang kedua ada standar darurat. Sesuatu yang dilarang, tetapi keadaan memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran darurat yang diderita. Contohnya, kelaparan mendekati kematian. Misalnya, seseorang yang sedang lapar, kebetulan di saat itu hanya ada sebuah bangkai yang sedang busuk. Bangkai tersebut dapat menjadi halal. Namun, saat seseorang tersebut sudah makan dan merasakan kenyang, seseorang tersebut tidak boleh memakannya lagi, karena hukumnya sudah haram ketika dia sudah kenyang. Yang terakhir, kaidah minor ketiga. Tidak boleh menghilangkan bahaya diri sendiri dengan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Misalnya, orang yang sedang makan mengambil makanan orang lain yang juga sedang kelaparan. Yang terakhir ada kaidah kelima. Pada dasarnya, kaidah 5 ini kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Dilandaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya, dan hendaklah kamu berikan suatu mutrah atau pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Di dalam kaidah kelima ini terdapat kaidah minor dan contoh penerapannya. Yang pertama ada tayyin al-urf. Tayyin al-urf ini misalnya adat Minangkabau tentang kekerabatan yaitu matrilineal. Artinya garis keturunan itu dari perempuannya saja. Laki-laki tidak. Jadi suami dan anaknya itu berdiam diri di rumah perempuan. Tidak boleh kemana-mana. Yang kedua ada ma'rufu al-urf. Misalnya menjual buah di pohon. Kegiatan ini sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Padahal
dalam kios ini tidak diperbolehkan. Namun karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum, maka diperbolehkan oleh para ulama. Yang ketiga ada penguat budaya. Misalnya kasus sebuah negara yang sedang mengalami krisis moneter global. Tidak sedikit jarang ditemukan mata uang yang beredar. Dalam kasus ini, masyarakat yang akan melakukan transaksi pembayaran maka harus menjelaskan mata uang terlebih dahulu, baru bisa melakukan pembayaran. Karena masing-masing masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dalam mata uang yang dikehendaki. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.